Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dosa besar yang ke-13 adalah aklu malil yatim wa dhulmuhu, memakan harta anak yatim dan mendolimi, menindas anak yatim. Dosa besar yang satu ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dengan cara yang tidak benar, tidak lain mereka itu pada hakikatnya sedang memakan api neraka dan memasukkannya ke dalam perut mereka sendiri. Dan nanti pada hari akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukuman di dunia dan di akhirat bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Di dunia, mereka seperti yang membakar perutnya sendiri, seperti yang menghancurkan dirinya sendiri. Artinya mereka yang memakan harta anak yatim pada hakikatnya mereka merusak fisik mereka di dunia ini, meracuni fisik mereka, karena mereka mengkonsumsi makanan yang tidak baik. Dan lebih ngeri dari itu, lebih berat dari itu adalah siksa di hari akhirat, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya bergejolak, menyala-nyala, menyambar-nyambar, siap melahap mereka semua yang melakukan dosa besar satu ini, yaitu memakan harta anak yatim. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, merupakan hal yang sangat mengerikan ketika kita melanggar larangan Allah ini dan kita memberanikan diri untuk memakan harta anak yatim. Merupakan amal soleh yang besar pahalanya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah mengasihi dan menyantuni anak yatim, merawat, mentarbiyah anak yatim, menafkahi anak yatim. Itu adalah amal soleh yang pahalanya sangat besar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim akan berada di dalam surga seperti dua jemari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya akan mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasulullah SAW siapa saja yang menyantuni anak yatim. Namun dalam usaha kita menyantuni anak yatim, dalam usaha kita membimbing, mendidik anak yatim, memelihara anak yatim, kita harus berhati-hati jangan sampai harta mereka tercampur dengan harta kita. Akhirnya tanpa disadari harta mereka kita makan. Itu akan menjadi api neraka bagi kita semuanya. Maka siapa saja yang ingin mengambil anak yatim untuk dididik, dipelihara, dirawat di rumahnya, dididik dengan didikan yang baik, diangkat menjadi anak angkat misalnya, itu adalah amal soleh yang sangat besar. Namun harus berhati-hati bahwa jangan sampai harta mereka bercampur dengan harta kita, sehingga justru berbalik menjadi musibah dan bencana bagi kita sendiri. Jika kita tidak bisa melakukan amal soleh itu, maka kita bisa menyantuni anak yatim yang pada masa sekarang banyak dikumpulkan dan mereka tinggal di panti-panti asuhan. Betapa banyak panti asuhan berdiri di negara kita, alhamdulillah, itu merupakan kebaikan. Namun sangat disayangkan bahwa tidak banyak umat Islam yang peduli dengan mereka. Banyak panti-panti asuhan yang kita lihat di mana gedungnya sudah mulai menua dan tidak direnovasi karena tidak ada biaya. Kita banyak melihat betapa panti-panti asuhan banyak didirikan namun tidak dirawat dengan baik, tidak dikelola dengan baik karena memang tidak ada santunan yang mencukupi untuk kebutuhan mereka. Maka itulah pintu-pintu kebaikan untuk kita menyantuni anak yatim. Kita ke sana membawa harta yang kita miliki, walaupun tidak banyak,
namun itu insya Allah akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat lain ketika kita menyantuni anak yatim dan kita dekat dengan anak yatim, kita berinteraksi dengan anak yatim, adalah bahwa itu akan membuat hati kita menjadi lembut, menjadi halus. Kita akan menjadi hamba yang jauh dari hati yang keras, sifat yang bengis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "In aradta an yalina qalbuk fa'adnil yatima mink wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik." Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka dekatkanlah anak yatim kepadamu. Maksudnya, panggillah anak yatim atau kamu mendekati anak yatim. Wamsah ra'sah, kemudian usaplah kepala anak yatim tersebut. Wa at'imhu min ta'amik, dan berilah dia makan dari makanan yang biasa kamu konsumsi. Fa inna dzalika yulinu qalbak wa taqdir ala hajatik. Karena yang seperti itu akan melembutkan hatimu dan akan mencukupi kebutuhanmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kewajiban kita adalah menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada mereka, tidak mendolimi mereka, tidak mengambil hartanya, tidak menindas mereka, karena perbuatan itu adalah dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja di antara kita yang mengetahui ada anak yatim di sana, kita berbuat baik kepada mereka dengan apa yang kita mampu, tidak harus dengan harta. Jika kita hanya memiliki tenaga, kita bantu mereka dengan tenaga kita. Jika kita hanya memiliki pikiran, kita bantu dengan pikiran kita. Apa saja yang kita miliki, kita gunakan itu semuanya untuk menyantuni anak yatim. Itu adalah peluang amal soleh yang sangat besar. Dan sebaliknya, bagi mereka yang menelantarkan anak yatim, mendolimi, menindas, atau bahkan berani memakan, mengambil, mencuri harta anak yatim, bersiap-siaplah mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, semoga Allah mudahkan kepada kita amal soleh yang satu ini, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.